से मेरे Di awal film diperlihatkan dua penjahat bernama Evelyn dan juga Kronis yang sedang menunggu penyihir bernama Tela yang mencuri pedang berkekuatan Grayskull di dalam istana. Sementara di istana terlihat Raja Render yang selalu waspada. Terlihat Tela berhasil masuk ke dalam istana dengan mengelabui para penjaga dengan sihirnya. Lalu Tela mencari pedang itu berada. Dengan mudahnya Tela menemukannya, tapi para penjaga memergokinya. Dengan cepat Tela kabur dari istana. Para penjaga terus mengejarnya hingga sampai di tempat Evelyn dan juga Kronis menunggunya. Di sini Evelyn meminta pedangnya, tapi Tela memegang pedang itu mendapatkan suara yang memintanya untuk tidak menyerahkan pedang itu. Lalu Tela pun kabur membawa pedang itu. Melihat itu Evelyn dan juga Kronis pergi mencarinya. Tela yang bersembunyi mendengarkan suara pedang yang menyuruhnya memberi pedang itu kepada kesatria. Di sisi lain di desa suku harimau terlihat Adam yang sedang menyelamatkan anak harimau yang terjebak di pohon. Lalu Crash yang selalu memakai helmnya ikut membantu Adam. Kemudian Crash memberitahu Adam nih bahwa Cringer menghilang. Yang ternyata Cringer ditangkap oleh para robot pemburu. Dengan cepat Adam dan juga Crash mengetahuinya, lalu menyelamatkan Cringer. Akhirnya Cringer berhasil diselamatkan. Adam dan juga Crash pun senang nih. Ternyata Cringer ini bagian dari suku harimau. Tapi Adam belum resmi menjadi anggota suku karena dia tidak mau melepaskan gelang pengenalannya dan mendapatkan loreng tanda suku. Karena dia masih berharap ada yang mencarinya meskipun sudah 10 tahun berlalu. Sesampainya di desa terlihat Tela yang terjebak di atas pohon karena takut harimau. Adam menolong Tela nih yang hampir terjatuh. Tidak sengaja Tela mengeluarkan sihirnya, hal itu membuatnya ditangkap dan dipenjara. Di sisi lain, Evelyn dan juga Kronis beserta anak buahnya Duncan sedang mencari kemana jejak Tela pergi. Kembali ke Tela nih yang dipenjara berkenalan dengan Adam dan juga Tela menceritakan bahwa dia sampai di sana karena mengikuti suara dari pedang itu. Tiba-tiba Cringer mencium sosok asing yang datang ke desa mereka. Yang ternyata Evelyn dan juga Kronis yang mencari Tela ke sana. Mereka menyerang warga suku harimau. Melihat itu Adam ingin melindungi desanya. Di situ Evelyn meminta Duncan untuk membakar desa, tapi dia menolak. Lalu Skeletor yang membakarnya nih. Tela meminta Adam pergi membawa pedangnya, sementara dia dikejar oleh Evelyn dan juga Kronis. Hingga Tela hampir terjatuh dari tebing. Untungnya Adam menyelamatkannya. Lalu Adam mengeluarkan pedang yang dibawanya untuk melawan mereka. Tiba-tiba gelang Adam menyala bersama dengan pedang yang dipegangnya. इसे मेरे Adam pun kaget melihat badannya seperti He-Man yang mempunyai kekuatan Grayskull. Di sisi lain terlihat sosok pria yang menginginkan kekuatan Grayskull. Kembali ke Adam nih yang melawan drone robot Evelyn. Tela melihat itu yakin bahwa Adam kesatria yang dipilih oleh pedang itu. Adam berusaha menggunakan kekuatan barunya nih melawan mereka. Adam no me fingo. Paman, tegas. Hingga akhirnya berhasil mengalahkan drone tersebut. Di sisi lain, Cringer dan juga Crash berhadapan dengan Kronis. Mereka tidak bisa melawan kekuatan Kronis. Lalu datanglah pesawat milik Kronis yang dikendarai oleh Duncan menabrak bosnya dan menyelamatkan Crash dan Cringer dan berpihak pada mereka. Adam pingsan karena energi yang dikeluarkannya.
Kemudian Duncan dan Crash datang menaiki pesawat menabrak Evelyn. Lalu Adam dibawa ke pesawat dan Tela pun ikut. Di sini Crash tidak suka dengan Tela yang membuat desanya terbakar. Crash meminta Duncan kembali ke desa, tapi Tela menjelaskan nih bahwa sekarang Adam diincar oleh Evelyn dan juga Cronus karena memiliki pedang Grayskull. Maka dari itu mereka tidak bisa kembali ke desa lagi. Di sisi lain Evelyn dan juga Cronus yang tadi tertabrak pesawat kembali sadar, lalu mencari keberadaan Adam dan juga lainnya. Sementara Raja Render mengetahui nih bahwa pedangnya dicuri dan meminta prajuritnya menemukan pencuri pedangnya, karena pedang itu adik dan putranya terbunuh dan bisa membunuh siapapun juga. Di sini Duncan mendaratkan pesawatnya karena mengalami kerusakan di tempat yang aman. Kemudian Adam bangun dari pingsannya. Lalu Tela menceritakan tentang kekuatan pedang Grayskull yang membuat Adam berubah menjadi He-Man. Lalu Tela menyerahkan pedang itu kepada Adam karena melihat gelang Adam yang terhubung dengan pedang menunjukkan bahwa Adamlah kesatria yang dipilih. Sementara itu Evelyn dan juga Cronus menemukan para prajurit raja yang menjadi batu, seperti energi mereka terserap oleh sihir, yang ternyata itu ulah Pangeran Keldor. Mereka kaget nih karena dia menghilang selama 10 tahun dan dikira telah tewas. Karena mereka ini dulu bekerja sama menyerang kerajaan untuk mengambil pedang Grayskull dan melawan raja nih hingga banyak yang tewas. Namun Keldor gagal dan hanya memiliki tongkat yang kekuatannya tidak sebanding dengan Grayskull. Maka mereka kembali bekerja sama untuk mendapatkan pedang Grayskull itu. Di sisi lain Adam masih belum bisa menerima pedang itu. Crash mencoba berbicara nih dengan Adam karena gelang dan pedang itu terhubung. Ia menunjukkan Adam berasal dari bangsawan, dan dia bisa menemukan siapa dirinya sebelum diasuh oleh Cringer. Mereka akan membantu Adam nih untuk menghadapi semuanya bersama-sama. Lalu Tela mendapatkan sebuah penglihatan di mimpinya, yaitu istana Grayskull yang mengetahui banyak hal tentang pedang itu dan memperbaikinya. Tiba-tiba drone robot menemukan mereka, tapi pesawat mereka belum diperbaiki. Adam mencoba melawannya nih, dan Cringer yang tidak mempunyai cakar tak bisa melawan drone robot. Ia membantu Duncan menyalakan pesawat. Tela dan Crash tidak dapat menghancurkan drone robot yang selalu bangkit kembali karena mantra sihir. Pesawat juga belum menyala nih dan membutuhkan waktu lebih lama. Akhirnya mereka pun terkepung. Tiba-tiba muncullah Pangeran Keldor menggunakan tongkatnya menyerang drone robot. Dia memperkenalkan dirinya kepada Adam nih bahwa dia pamannya dan mengajak Adam pulang. Di sini mereka berdua pun mengobrol, sementara yang lainnya mengamati dari jauh. Mereka merasa Keldor punya maksud jahat kepada Adam. Duncan pun selesai membetulkan pesawat. Lalu Keldor memberitahu Adam bahwa dia adalah anak dari kakaknya, yaitu Raja Eternos, yaitu Rendor. Mereka keturunan Grayskull. Maka itu sebabnya pedang Grayskull bangkit saat pertama kali digenggam Adam, dan kekuatannya diturunkan untuk menguasai negeri. Mendengar itu Adam tidak mau berkuasa dan memberitahu bahwa kekuatan Grayskull telah habis digunakannya. Lalu Keldor merebut pedang itu karena tahu Adam tidak bisa berubah menjadi He-Man dan juga menyerang Adam. Kemudian dari jauh Cronus meledakkan bom yang membuat batu runtuh menimpa mereka. Tela menggunakan kekuatan menahan reruntuhan batu, tapi kekuatannya tidak bisa menahan lama lagi. Mereka harus bergegas nih pergi masuk ke dalam pesawat. Tapi sayangnya batu menutupi pesawat yang di dalamnya ada Crash yang ketakutan karena trauma mengingat kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Dari balik reruntuhan, Cringer dan Duncan mencari tahu cara untuk menyelamatkan mereka. Lalu Duncan mempunyai ide untuk menghidupkan pesawat dari jarak jauh. Tapi agar sinyalnya sampai, dia meminta Cringer menggali batu. Karena Cringer tidak mempunyai cakar, Duncan dengan cepat membuatkan cakar dengan peralatan yang dibawanya. Kemudian Cringer menggali batu sedikit. Lalu Duncan meminta mereka masuk ke dalam pesawat sebelum dia menghidupkannya. Mendengar itu Crash memberanikan diri menobrak pintu. Lalu Adam dan Tela masuk ke dalamnya. Di situ Duncan mengaktifkan pesawat dan akhirnya mereka berhasil selamat dari reruntuhan batu. Di sisi lain Keldor mengajak Evelyn dan juga Cronus ke kastil Grayskull, lalu menancapkan pedang Grayskull dan membuat gerbang di sana terbuka. John. Setelah itu Adam dan lainnya melacak keberadaan Evelyn dan lainnya yang berada di kastil Grayskull. Di situ Adam menyadari nih bahwa pamannya merebut pedang itu karena ingin menjadi raja menguasai negeri.
Dan menurut Tela, Evelyn dan juga Kronis ingin balas dendam kepada Raja Render. Setelah itu mereka sampai di Kastil Grayskull dan masuk ke dalam. Tela menemukan reruntuhan patung penjaga di tempat itu, sekaligus suara yang ada di dalam pedang. Kemudian Tela mengambil tongkat milik penjaga, lalu mengarahkan mereka masuk sampai ke aula. Kemudian kekuatan tongkat itu memberi gambaran masa lalu saat Adam kecil dibawa oleh Keldor ke Kastil Grayskull. Keldor meminta penjaga menyerahkan kekuatan kastil itu. Kemudian penjaga mengeluarkan pedang dan tongkat untuk Keldor pilih, karena penggunaannya harus sesuai dengan kemampuannya. Lalu Keldor memilih tongkat karena simbol dari seorang penguasa sejati. Namun pilihannya itu malah membawa petaka yang membuat tangannya meleleh hingga tersisa tengkorak saja. Keldor marah nih dan meminta penjaga menyembuhkannya, tapi tidak bisa karena kekuatan Grayskull hanya bisa diperintah oleh seorang kesatria. Lalu Adam memegang pedang Grayskull melindungi penjaga dari Keldor. Melihat itu Adam pun tahu apa yang terjadi padanya. Lalu Adam mengambil pedang Grayskull yang ada di dekatnya dan merubahnya kembali menjadi He-Man. Tiba-tiba dari belakang Keldor menyerangnya. Dia menunggu pedang itu dibangkitkan oleh Adam. Di situ Keldor meminta Adam mengaktifkan ruangan itu menggunakan pedangnya, atau teman-temannya yang disandra jadi taruhannya. Lalu Adam mengikuti perintah Keldor, namun dia mengulur waktu sampai Tela berhasil melepaskan ikatannya, lalu menyerang Kronis dan juga Evelyn, kemudian membebaskan teman-teman lainnya. Mereka pun mencoba kabur, namun Keldor terus mengejarnya. Adam mengeluarkan kekuatannya nih berupa perisai melindungi teman-temannya. Lalu Adam mempunyai ide untuk membagi kekuatan Grayskull kepada teman-temannya untuk melawan mereka. Tela pun mendengar suara lagi yang meyakinkan bahwa hal itu akan berhasil. Sementara Keldor berusaha masuk melewati perisai. Dengan cepat mereka kembali ke pusat energi untuk membagi kekuatan Grayskull. Hal itu membuat Tela dan lainnya berubah dan mendapatkan kekuatannya. Lalu Keldor berhasil melewati perisai, dia menyerang Adam. Sementara Cringer melawan bayangannya nih yang disihir oleh Evelyn. Lalu Tela melawan Evelyn dan Duncan berhadapan dengan Kronis. Awalnya mereka kesusahan mengendalikan kekuatan mereka, tapi akhirnya mereka bisa menggunakannya. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Evelyn dan juga Kronis. Sementara Adam masih melawan Keldor di dalam ruangan bawah tanah. Keldor pun berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Keldor menyerap energi Grayskull di pusat energi menggunakan tongkatnya. Hal itu membuat kekuatan Grayskull yang terserap di Keldor menjadi energi jahat dan seluruh badannya meleleh. Lalu Keldor menghilang dan menyeret Evelyn dan juga Kronis bersamanya. Ternyata mereka dibawa ke kastil ular di mana tempat para ular gagal melumpuhkan Eternia kuno. Terlihat Keldor berubah menjadi Skeletor. Dia sangat senang nih mendapatkan kutukan malapetaka dari Grayskull dan akan melumpuhkan semuanya, lalu mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, Adam merasa sedih kehilangan Keldor yang bagaimanapun dia pamannya. Dia mengira Keldor telah tewas. Dia bingung nih dengan perasaannya, lalu muncullah roh penjaga Grayskull. Di situ dia mengatakan kepada mereka untuk mengenali diri mereka masing-masing untuk menjadi penguasa semesta dengan kekuatan yang mereka dapat. Di sisi lain, Raja mengetahui siapa yang mencuri pedang Grayskull, yaitu Tela dan juga Adam yang menggunakan pedang itu. Lalu Raja memerintahkan Jenderal Dolos untuk menemukan mereka. Sementara Tela tidak mengerti nih ucapan penjaga itu dan mencoba memperbaiki patung penjaga. Terlihat Evelyn dan juga Kronis sekarang mereka menjadi anak buah Skeletor, bukan lagi partner. Skeletor berenang
terendam di cairan asam dan membuatnya semakin lebih kuat. Di sini Evelyn memberikan ide untuk menyalurkan kekuatan tongkat malapetakannya kepada mereka, sama seperti Adam yang menyalurkan kekuatan Grayskull. Tapi Skeletor mengatakan tongkatnya tidak bisa karena tongkatnya terbuat dari logam biasa, sedangkan pedang Grayskull dari logam Eternia langka yaitu Carbonite. Kronis tahu nih di mana letak Carbonite di Castle Rander, namun dia tidak bisa mencuri lagi karena penjagaannya sangat ketat. Lalu Skeletor mempunyai ide untuk bisa masuk ke dalam istana tanpa Rander curigai. Lalu Skeletor membangkitkan kerangka monster purba, sementara Jenderal Dolos dan prajurit Raja Rander melacak keberadaan Tela dan juga Adam. Tiba-tiba mereka diserang oleh monster. Kembali ke Tela yang sudah selesai memperbaiki patung penjaga. Lalu dia mendengarkan rekaman radio prajurit Rander yang meminta tolong karena mereka diserang. Adam yang mendengar itu meminta teman-temannya untuk menyelamatkan prajurit dan menggunakan kekuatan mereka. Namun berbeda dengan pendapat teman-temannya nih yang tidak peduli kepada prajurit. Di sini Adam bersikeras untuk membantu prajurit dan akhirnya mereka semua pun membantu Adam. Lalu mereka pergi ke tempat prajurit diserang. Sesampai di sana mereka kembali berubah dengan kekuatannya. Namun Tela tidak mau berubah dan tidak mau menggunakan kekuatannya. Mereka bingung nih kenapa sepi dan tidak ada siapapun, hanya pesawat yang hancur di sana. Tiba-tiba beberapa prajurit muncul untuk menangkap Tela dan juga Adam. Lalu dari belakang datanglah para monster purba yang ribuan tahun telah menghilang. Lalu Tela mengamankan prajurit, sementara yang lainnya melawan monster itu. Tapi monster itu selalu bangkit kembali setelah dihajar. Lalu ada menggunakan kekuatan petir melawan monster tersebut. Tapi tetap aja gagal karena monster itu terkena sihir. Ada meminta Tela berubah untuk menggunakan kekuatan sihir agungnya, tapi Tela tetap tidak mau karena merasa takut menggunakannya. Tapi karena melihat teman-temannya kewalahan melawan monster itu, Tela pun mau berubah nih dan menggunakan kekuatan sihir agungnya. Akhirnya Tela berhasil memusnahkan monster itu. Tapi Tela pingsan. Di alam bawah sadarnya dia bertemu penjaga Grayskull yang bernama Eldres, sang penyihir agung. Dia menjelaskan nih bahwa Tela berhak mendapatkan kekuatan itu karena sekarang Tela menggantikannya menjadi penyihir agung. Di situ Eldres meyakinkan Tela bahwa dia tidak usah takut akan kehilangan nyawa sepertinya, karena dia akan membantu. Begitu juga Adam yang telah memberikan kekuatan itu kepada Tela. Lalu Tela kembali sadar dan dia meminta maaf karena telat membantu teman-temannya. Mereka pun akan bersama-sama nih melalui semuanya. Mereka sadar bahwa Keldor belum tewas dan bertanya-tanya kenapa Keldor menyerang prajurit kerajaan. Sementara itu salah satu monster membawa Jenderal Dolos ke hadapan Skeletor. Jadi Kronis akan menyamar menjadi Jenderal Dolos agar mudah masuk ke dalam istana dan mendekati Raja Rander. Terlihat Duncan yang masih berada di Castle Grayskull menemukan sesuatu nih untuk memperbaiki robot RK yang rusak, sebagai balasan karena telah menyelamatkannya. Setelah itu alat yang ditemukannya dipasang ke robot itu dan menyala. Di sisi lain Adam, Crush, Cringer dan juga Tela berlatih menggunakan kekuatannya nih dengan dibantu oleh penjaga Grayskull yaitu Eldres. Di sini Eldres terus mengingatkan bahwa mereka akan menjadi penguasa semesta jika sudah mengenal jati diri mereka. Tiba-tiba di ruang arsip terjadilah kebakaran yang ternyata ulah robot RK yang diperbaiki Duncan. Robot itu mengira dia Orko Agung yang menguasai sihir, dan Tela dengan kekuatan sihirnya menurunkan hujan untuk memadamkan api. Kemudian robot RK pun pergi. Di sisi lain, Kronis menyamar menjadi jenderal untuk masuk ke dalam istana. Di sini Tela membaca sebuah buku tentang Orko Agung yang ternyata alat yang ditemukan Duncan adalah teknologi warisan pengetahuan Orko Agung. Jadi itulah yang membuat robot itu berpikir dirinya adalah Orko Agung, sekaligus penasihat Grayskull di istana. Maka robot Orko itu sekarang berada di istana menemui Raja Rander. Adam tidak mau pergi nih karena dia tidak menyukai Raja Rander yang jahat dan juga ayah yang tidak pernah mencarinya.
Duncan pun meyakinkan Adam bahwa berbahaya jika robot Orko berada di istana karena bisa menyinkronkan ke semua unit robot RK dan mengubahnya menjadi robot Orko. Mendengar itu Adam pun setuju nih untuk pergi ke istana. Di sisi lain robot Orko mencuri jubah penyihir di pasar dan memasuki istana. Para prajurit yang mengetahui itu mengejarnya. Robot Orko mengaku-ngaku nih bahwa dia adalah penyihir Orko Agung lalu menunjukkan sihirnya. Tapi prajurit tidak percaya dan menertawakannya. Hal itu membuat robot Orko sedih. Adam dan lainnya sudah sampai di istana. Mereka bersembunyi dari raja. Tiba-tiba Tela bersin dan membuat mereka ketahuan oleh raja dan mereka pun kabur dari sana. Sementara Kronis yang menyamar berhasil menemukan Kirby Knight. Alarm di sana pun berbunyi. Dengan cepat Kronis kabur, tapi para penjaga berada di mana-mana nih. Lalu Kronis melihat robot Orko yang sedih dan menghampirinya. Di situ dia mengendalikan robot itu untuk sebagai pengalihan perhatian agar dia bisa kabur. Robot Orko membuat kekacauan dan membuat prajurit mengejarnya. Di tempat persembunyian Adam dan lainnya melihat itu. Duncan tahu nih kalau robot itu dikendalikan oleh Kronis. Lalu robot Orko menggunakan sihir mengumpulkan semua baju besi prajurit hingga menjadi monster besar. Melihat itu Duncan akan mengembalikan robot Orko seperti semula, sementara lainnya menghajar monster besi. मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। Akhirnya Duncan berhasil mengembalikan robot Orko. Lalu Duncan menggunakan kekuatan super cepat menyusun baju-baju besi nih yang berantakan menjadi pohon. Berkat kerjasama mereka berhasil menangani kekacauan itu. Kemudian mereka pergi sementara Adam kembali ke istana melihat patung dirinya dan paman Keldor. Dia sadar nih bahwa raja peduli dengannya. Tidak lama raja datang dan melihat catatan di patung Keldor yang mengatakan bahwa Keldor masih hidup. Lalu kita flashback nih ketika Adam kecil tersesat di hutan desa harimau. Kemudian bertemu dengan Cringer. Adam kaget melihat harimau bisa berbicara tapi tidak mempunyai cakar. Di sini Cringer ingin membawa Adam pulang ke rumah, tapi Adam lupa siapa dirinya dan hanya ingat namanya saja. Lalu Cringer yang kasihan membawanya ke desa dan dibesarkan olehnya. Kembali ke masa kini, Adam, Crash dan Cringer kembali ke desa harimau sambil menunggu Tela menemukan jejak Keldor. Terlihat robot Orko kembali dibawa ke kastil Grayskull. Di sana dia tidak mau diam dan terus menggunakan sihirnya hingga jet yang diperbaiki Duncan kembali rusak. Sementara itu drone robot muncul lalu mengambil pedang milik Adam dan membawanya pergi. Adam dan juga Crash mengejar drone itu, sementara Cringer melawan drone lainnya. Yang ternyata Adam dan juga Crash dijebak oleh seseorang nih, yaitu musuh Cringer bernama Rikas yang menginginkan pedang Grayskull. Lalu Rikas mengendalikan harimau untuk menyerang Cringer. Melihat itu Cringer tidak bisa melawan karena harimau itu bagian dari sukunya, namun dikendalikan oleh Rikas. Di sisi lain Tela dan Duncan mengajak robot Orko ke tempat asalnya Orko Agung, yaitu Trolla. Terlihat ada patung Orko Agung di sana, tapi tidak ada siapapun. Tela mengetahui nih bahwa Orko Agung yang asli telah membawa semua kaumnya ke dimensi lain. Tiba-tiba tidak sengaja Orko menghancurkan tangan patung Orko Agung. Kembali ke Adam dan juga Crash yang terjebak di jaring mencoba keluar untuk membantu Cringer. Sementara Cringer terus dikejar oleh para harimau dan juga Rikas. Lalu Cringer memberanikan diri berhadapan dengan Rikas karena dia sudah memiliki cakar untuk menyerangnya. Tapi Rikas malah menyuruh para harimau menyerangnya, yang tidak mungkin Cringer lawan. Kemudian datanglah Crash dan juga Adam membantunya, namun mereka tidak bisa berubah menjadi kuat karena pedangnya ada pada Rikas. Lalu di sini Cringer sadar bahwa kekuatan Grayskull ada pada cakarnya, meskipun tidak memakai pedang. Kemudian dia berubah dan menyerang Rikas. Lalu Adam mengambil pedangnya kembali. Cringer akan melawan Rikas sementara Adam dan juga Crash melawan para harimau. Hingga Cringer menghancurkan pecut milik Rikas dan membuat para harimau terlepas dari kendali Rikas. Di sini Cringer membiarkan Rikas kabur dan tidak mengejarnya. Akhirnya Cringer senang nih para harimau kembali. Di sisi lain robot Orko sedih karena menghancurkan peninggalan patung Orko.
Tela dan juga Duncan mengajak ke kastil dan akan membantunya memperbaiki patung itu dengan mengajarkannya memakai sihir. Akhirnya robot Orko pun senang. Adam, Crush dan juga Cringer sampai di desa harimau. Crush akan tetap tinggal di sana untuk melindungi desa dari Rikas atau pemburu lainnya nih. Namun Adam dan juga Cringer akan kembali mencari Keldor. Di situ Crush sedikit kecewa keputusan mereka yang tidak mementingkan desa harimau. Kemudian Adam dan juga Cringer pun pergi. Malam harinya Evelyn mendatangi Rikas mengajaknya bekerja dengan Skeletor karena sebelumnya dia melihat pertarungan Rikas melawan Cringer dan lainnya. Mendengar itu Rikas pun setuju. Ternyata Evelyn dan juga Kronis mengajak Rikas untuk bersekutu berkhianat nih kepada Skeletor setelah mereka mendapatkan kekuatan malapetaka. Di sini Rikas bertemu dengan Skeletor, kemudian dia memulai membagi kekuatan malapetaka dari tongkatnya nih ke senjata Evelyn, Kronis dan juga Rikas. Dengan menggunakan Kirby Knight yang dicuri Kronis, Skeletor tidak ingin senjata Grayskull tapi menginginkan tahta raja. Di sisi lain Adam dan lainnya berlatih tanpa Crush. Kemudian Adam melihat badai yang terjadi di Eternos. Kemudian Adam mengecek sendiri nih keadaan Eternos yang diterpa badai besar. Lalu dia melihat pencuri di pasar kemudian mengejarnya. Di istana Raja Render sadar bahwa badai yang terjadi bukanlah badai biasa. Kemudian Tela masih berusaha melacak Keldor. Kemudian Tela mempunyai ide nih untuk menggunakan ruangan energi yang bisa mengantarkan malapetaka. Di sisi lain Adam berhasil menangkap pencuri, kemudian bertemu dengan Raja Render. Melihat itu Raja mengira Adam yang menyebabkan badai itu terjadi. Tiba-tiba badai angin semakin besar yang menerbangkan barang-barang di sana. Adam melindungi Raja dari badai tersebut. Raja semakin bingung nih kenapa Adam melakukannya. Kemudian Raja membantu evakuasi warga yang terjebak di sana. Di sisi lain, Elders mengingat kembali nih ketika dia melindungi Adam kecil dari serangan Keldor. Hingga tidak ada pilihan lain, dia mengeluarkan semua kekuatannya mengirim Adam sangat jauh. Begitu juga Keldor agar tidak bisa mendekati Adam dan menemukan Castle Grayskull hingga Elders pun tewas. Kemudian Tela meminta bantuannya untuk menggunakan ruangan energi untuk mengetahui Keldor berada. Di situ Elders pun setuju meskipun itu berbahaya karena mengembalikan malapetaka ke kastil. Elders merasakan kekuatan Keldor semakin bertambah hingga badai menerpa Eternos karena efek samping dari senjata yang sedang diciptakannya. Di sisi lain Adam terus melindungi Raja dari badai sambil mencari tempat berlindung. Adam memberitahu nih bahwa ini semua perbuatan Keldor, yaitu adik Raja yang dia pikir sudah tewas. Raja menceritakan bahwa Keldor menculik anaknya dan dibawa ke Castle Grayskull. Namun saat dia sampai di sana yang tersisa hanya pedang Grayskull. Raja berpikir nih anak dan adiknya tewas karena kekuatan Grayskull. Tiba-tiba Raja hampir tersesat oleh badai. Dengan refleks Adam berteriak ayah. Kemudian Adam berubah menjadi He-Man menggunakan kekuatan melindungi Raja. Badai pun menghilang sekejap. Raja menanyakan kenapa dia memanggilnya ayah. Lalu He-Man kembali menjadi Adam dan menjelaskan bahwa dia adalah putranya yang hilang. Raja pun sadar dan memeluknya. Di situ Adam mengatakan bahwa dia hilang ingatan dan hanya mengingat namanya. Raja yang senang mengajak Adam ikut dengannya karena Adam adalah pangeran. Namun Adam menolak. Kemudian Raja meminta prajurit mengambil pedang Adam. Mendengar itu Adam kecewa karena ayahnya tidak peduli dengan pilihannya untuk menggunakan pedang Grayskull melindungi Eternos. Adam pun berubah menjadi He-Man lalu pergi meninggalkan Raja. Elders dan Tela berhasil menemukan lokasi Eldor menggunakan ruangan energi. Kemudian Adam dan lainnya dengan cepat pergi ke sana. Di sisi lain, senjata milik Evelyn, Kronis dan juga Rikas sudah memiliki kekuatan malapetaka. Di istana, Jenderal Dolos menghadap Raja. Dia menceritakan nih bahwa dia diculik oleh Keldor yang mencuri Kirby Knight untuk menyerang istana. Mendengar itu Raja pun percaya. Kemudian Jenderal Dolos menyarankan untuk menyerang Keldor dengan senjata pasukan merah. Sementara Elders meminta robot Orko untuk membantu Adam dan lainnya yang akan bertempur. Awalnya robot Orko tidak percaya diri dengan kekuatan sihirnya. Di situ Elders meyakinkannya hingga dia pun mau. Adam dan lainnya telah sampai di Castle Keldor. Mereka akan bertarung tanpa Crush. Di sisi lain Crush didatangi oleh robot Orko untuk meminta dia membantu teman-temannya yang akan bertarung. Crush tidak mau karena merasa dirinya tidak dibutuhkan. Kemudian mereka diserang oleh drone robot. Kembali ke Adam nih dan lainnya hampir memasuki kastil Keldor yang dijaga oleh monster buas. Mereka pun berubah dan memasuki kastil yang langsung terkunci saat mereka masuk. Mereka kaget melihat Keldor yang berubah menjadi tengkorak monster. Lalu ada Evelyn, Kronis dan juga Rikas di sana. Ternyata mereka menjadi senjata Keldor dan mereka berubah menjadi monster menggunakan kekuatan malapetaka.
Kemudian Adam dan lainnya terpisah lalu melawan musuh mereka masing-masing. Di situ Duncan berhadapan dengan Kronis, Tela berhadapan dengan Evelyn, Cringer berhadapan dengan Rikas, dan Adam melawan Keldor atau Skeletor. Pertarungan mereka sangat sengit hingga Skeletor menghancurkan pedang Grayskull. Hal itu membuat mereka kembali tanpa kekuatan. Crash menyadari nih bahwa terjadi sesuatu pada Adam karena pedang itu terhubung dengan kekuatannya yang hilang. Sementara Adam dan lainnya kalah dan ditangkap oleh Skeletor. Dari luar kastil terlihat pasukan yang dikirim raja untuk menyelamatkan mereka. Tapi ternyata Jenderal Dolos dalam kendali Skeletor dan mengantarkan pasukan merah untuknya. Lalu Adam dan lainnya ditenggelamkan di Danau Hijau Malapetaka. Kemudian mereka masuk ke alam roh bertemu dengan Eldrazi. Dia memberitahu nih bahwa mereka tidak butuh kekuatan Grayskull untuk bersatu. Dengan keyakinan dan tekad untuk bertarung, mereka akan bisa selamat. Akhirnya mereka semua berusaha untuk melepas ikatan tali. Akhirnya mereka selamat nih keluar dari danau berkat bantuan dari Crash dan juga robot Orko yang datang. Setelah itu Duncan mencoba memperbaiki pedang dengan menggunakan Kiribinat yang ada di sana. Lalu mereka menyusun rencana untuk bekerja sama bertarung melawan Skeletor. Di sisi lain Skeletor dan lainnya berada di luar kastil. Lalu Kronis, Evelyn dan juga Rikas berkhianat kepada Skeletor dan menyerangnya. Tapi sayangnya Skeletor mengendalikan mereka karena sebenarnya Kirby Knight membuatnya bisa mengendalikan mereka. Seperti Jenderal Dolos dalam kendalinya. Lalu Evelyn, Kronis dan juga Rikas tunduk kepadanya. Sementara raja yang melihat pasukan merah kembali menyerang istana. Kemudian perisai istana pun diaktifkan. Skeletor dan penguasa kegelapan yang sudah sampai di istana berhasil menembus perisai istana. Duncan selesai memperbaiki pedang. Lalu Tela mendengar dari alat komunikasi bahwa Skeletor sudah menyerang. Mendengar itu mereka kembali berubah nih. Akhirnya kekuatan mereka dan senjata mereka kembali. Tela menggunakan sayapnya membuka portal untuk bisa sampai di istana dengan cepat. Mereka pun sampai dan mencoba menghentikan pasukan merah yang menyerang istana. Saking banyaknya pasukan merah, mereka harus menghancurkan tongkat Skeletor untuk menghentikan semua serangan. Di sisi lain, Skeletor dan penguasa kegelapan menghampiri Raja Rendor. Dari luar, Adam dan lainnya sudah sampai. Melihat itu Skeletor menghampiri mereka, sementara Raja dikepung oleh robot RK dan Jenderal Dolos. Untung aja robot Orko yang menyamar menjadi robot RK menyelamatkan Raja. Pertarungan pun terjadi. Adam dan lainnya berusaha merebut tongkat Skeletor. Kemudian mereka menyatukan kekuatannya menyerang Skeletor. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Evelyn, Kronis dan juga Rikas. Tapi ternyata pasukan merah sudah mengubah seluruh prajurit tunduk kepada Skeletor. Dan sekarang mereka dan Raja dikepung para prajurit. Kemudian robot Orko menggunakan trik sihirnya dan membuat Adam dan lainnya menghilang dari sana. Kemudian di persembunyian Raja Render meminta maaf kepada Adam. Dan dia mendukung mereka untuk menyelamatkan Eternos. Lalu Adam, Duncan, Cringer dan juga Crash akan pergi menaiki pesawat ke kastil Grayskull. Karena Skeletor mengirim pasukan merah menyerang kastil. Sementara Raja, Tela dan juga robot Orko akan tetap berada di istana.
Di perjalanan, Crash menghubungi Eldris dan meminta menggunakan kekuatannya untuk memindahkan kastil. Tidak lama mereka sampai di kastil nih, lalu Eldris mengeluarkan kekuatannya memindahkan kastil. Sementara Skeletor telah menguasai kerajaan dan semua prajurit tunduk kepadanya. Diperlihatkan kilas balik saat Adam berlatih pedang nih dengan ayahnya Raja Render. Setelah itu menceritakan bahwa kerajaan Eternos berselisih dengan kerajaan Avion kaum burung dan kerajaan Merfolk kaum duyung setelah perang besar. Lalu datanglah Pangeran Keldor yang melanjutkan ceritanya bahwa Raja Hiss ingin membuka segel untuk membangkitkan pasukan abadi prajurit ular. Tapi di situ Raja Grayskull menggunakan pedang dan istana menghentikannya. Alasannya karena takut kekuatan yang besar akan merusak segalanya. Kembali ke masa kini, Pangeran Keldor yang sekarang menjadi Skeletor dan anak buahnya senang nih karena telah menghancurkan istana Grayskull di planet Eternia. Sekarang tidak ada yang menghalanginya menjadi penguasa di alam semesta. Di sisi lain, di dunia atas terlihat kaum burung di kerajaan Avion yang dipimpin oleh Raja Stratos. Dia sangat senang nih karena patungnya telah jadi. Lalu muncullah kastil Grayskull yang menabrak patung Raja Stratos hingga hancur. Melihat itu Stratos marah. Kemudian Adam mencoba menjelaskan situasi mereka dan mengenalkan dirinya bahwa dia Pangeran Eternos. Mendengar itu Stratos semakin marah karena Avion membenci Eternos. Lalu dia meminta mereka pergi dari Avion atau kastil Grayskull akan dihancurkan. Tapi ternyata kastil Grayskull tidak bisa dipindahkan lagi. Jadi kekuatan Eldris terkuras habis untuk memindahkan kastil ke sana hingga membuat Eldris menghilang. Di sisi lain, Skeletor yang sekarang menguasai Eternos memperkenalkan dirinya ke seluruh warga Eternos. Namun warga tidak ada yang menyukainya. Terlihat Orko menyamar nih menjadi drone robot. Dia mendengar percakapan Skeletor bahwa dia mengincar segel Hiss yang ada di Eternia. Tapi Skeletor menyadari keberadaan Orko di sana. Lalu Orko dikejar oleh Rikas, diselamatkan oleh Tela yang bersama dengan Raja Render. Kemudian Orko menyampaikan rencana Skeletor tentang mencari artefak segel Hiss. Di sisi lain, Duncan berbicara dengan Stratos untuk mengulur waktu. Sementara Adam, Cringer dan juga Crash mencari tahu nih tentang Avion lebih banyak agar mereka bisa bernegosiasi untuk menerima kastil Grayskull berada di sana. Setelah itu Adam menantang Stratos untuk bertarung, yaitu Kors Ariene dengannya nih dan penguasa semesta. Tapi Stratos menjelaskan bahwa pertarungan Kors Ariene 1 lawan 1, yaitu bertarung terbang dengan cepat melewati banyak portal. Di situ Adam pun berubah menjadi He-Man dan pertarungan pun dimulai. Awalnya He-Man kesulitan nih untuk melewati cincin pos karena tidak bisa terbang seperti Stratos. Namun tidak menyerah, He-Man dengan kekuatannya melompat setiap cincin pos satu persatu. Looks like we're neck and neck, King Strut. Hingga Stratos menang, tapi salah satu batu tempat cincin pos bergerak ke arah kerajaannya dan akan menabrak. Melihat itu He-Man menghancurkan batu itu sebelum menabrak istana Avion. Melihat itu Stratos berterima kasih kepada He-Man dan memperbolehkan kastil Grayskull berada di Avion untuk sementara. Setelah itu Tela menghubungi mereka nih dan memberitahu bahwa Skeletor mencari segel Hiss. Di sisi lain, Rikas mengetahui keberadaan Tela, Orko dan juga Raja Render. Ternyata mereka pergi ke dunia bawah untuk meminta bantuan kepada Raja Meni. Namun mereka malah ditangkap oleh Raja Meni yang mempunyai banyak wajah. Sementara Adam dan lainnya bergegas nih pergi menggunakan pesawat. Mereka harus mencegah rencana Skeletor untuk membangkitkan prajurit ular menggunakan segel Hiss. Tiba-tiba Stratos muncul dan membuatnya ikut bersama mereka. Di sisi lain, Skeletor mengetahui di mana letak segel Hiss yang ternyata berada di kastil Malapetaka. Sementara Raja Render dikurung di dunia bawah karena kerajaan mereka tidak akur. Tela menjelaskan bahwa Raja Meni dan kaum dunia bawah sangat membenci Raja Eternos. Lalu Raja Meni akan menyerahkan Raja Render kepada Skeletor. Dia percaya Skeletor akan jauh lebih baik memimpin kerajaan Eternos. Di situ Tela mencoba berbicara baik-baik dengan Raja Meni karena dulunya Tela dibesarkan olehnya. Di situ Tela terus meyakinkan Raja Meni untuk tidak berada di pihak Skeletor.
karena musuh sesungguhnya adalah Skeletor dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Eternos. Tiba-tiba muncullah Rikas. Di sisi lain, Adam dan lainnya sudah sampai di Kastil Malapetaka. Di sini Stratos sok menjadi pemimpin dalam mencari segel His. Hal itu membuat Crash jengkel dengan Stratos. Saat mereka mencari segel His, dari kejauhan terlihatlah Skeletor dan anak buahnya menuju kastil. Sementara Skeletor dan juga Evelyn baru mengetahui nih bahwa penguasa semesta dan kastil Grayskull selamat dari serangan pasukan merahnya. Mendengar itu, Stratos yang sok pemberani menghampiri Skeletor seorang diri. Kemudian penguasa semesta pun menggunakan kekuatan Grayskull untuk menghadapi Skeletor. Di sisi lain, Duncan dan Cringer menemukan lubang tempat beradanya segel His. Diam-diam Evelyn sudah tiba di sana dan langsung masuk ke dalam lubang itu lebih dulu. Sementara Crash kewalahan melawan Skeletor. Kemudian Skeletor menanyakan nih asal berlian yang ada di helm Crash, lalu menyerang Crash. Untung aja He-Man menyelamatkan Crash. Namun di situ Skeletor malah menyandra Stratos. Lalu Tela mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Rikas. Kemudian Raja Manny ikut membantu Tela melawan Rikas. Hingga akhirnya Rikas kabur dari sana. Setelah itu Raja Render memberitahu nih Raja Manny bahwa serangan itu ulah Skeletor. Lalu Raja Manny memutuskan berada di pihak mereka. Di sisi lain, Evelyn menemukan bagian segel His. Kemudian Cringer merebutnya. Melihat hal tersebut, Skeletor ingin menukar Stratos dengan segel His. Namun He-Man menginginkan Stratos dan tongkat Skeletor untuk ditukar. Karena tongkatnya lebih berharga, akhirnya Skeletor pergi membawa Evelyn dan juga melepaskan Stratos. Setelah itu Skeletor yang sangat marah kepada Evelyn atas tindakannya yang diam-diam pergi mengambil segel His. Skeletor melepaskan kekuatan malapetaka Evelyn dengan menghancurkan tongkatnya. Kemudian Rikas melaporkan bahwa dia gagal membawa Raja Render dan kehilangan jejaknya. Kemudian Skeletor memerintahkan Kronis menyebarkan Triclops untuk menemukan keberadaan Raja Render. Terlihat Raja Render dan Raja Manny kembali akur dan menyusun rencana ke depannya berdamai setelah semua masalah beres. Terlihat dari kejauhan ada yang mengamati mereka, yang ternyata itu adalah Triclops. Di sisi lain, Crash masih mengingat perkataan Skeletor tentang helmnya yang terdapat permata berlian. Crash merasa dia berbeda dengan teman-temannya. Setelah itu Duncan memberitahu nih tentang potongan segel His yang dia pindai. Tapi Stratos selalu memotong pembicaraan Duncan dan membuat Crash semakin jengkel melihatnya. Lalu Duncan menjelaskan kembali bahwa di dalam segel His dipenuhi dengan Protomalov. Kemudian setelah dipindai, Duncan mengetahui lokasi potongan segel His lainnya. Dengan cepat mereka pergi ke sana. Di sisi lain, Tela mengetahui bahwa Evelyn sedang mengincar potongan segel His tanpa Skeletor dari para penyihir di dunia bawah. Evelyn meminta bantuan para penyihir soal mantra pelacak. Lalu Tela meminta Orko menjaga Raja Render, sementara dia akan mengejar Evelyn. Kemudian Orko yang sedang menjaga Raja Render melihat robot nih yang menyamar di tubuh penyihir. Dia pun akhirnya mengikutinya. Di sisi lain, Adam dan lainnya sudah sampai di tempat potongan segel His berada, di dalam sebuah kereta cepat. Lalu Adam berubah menjadi He-Man untuk menghentikan kereta itu. Tapi ternyata ada para bandit yang mengincar kereta itu dan juga Skeletor yang sudah sampai di sana. He-Man berusaha menghentikan kereta kargo itu, tapi Duncan menganalisis bahwa jika kereta itu berhenti maka akan meledak. He-Man mencoba masuk ke dalam kereta namun dihalangi oleh Skeletor. Mereka berebutan untuk masuk ke dalam kereta. Sementara bandit menyedot energi di atas kereta kargo. Melihat itu Stratos dan Crash akan melawan para bandit. Not so fast. Bandit wanita melihat energi yang dimiliki Crash sangat kuat, yaitu emas dan juga hijau murni, dan ingin menyerapnya. Untung aja Crash berhasil menghindar.
Lalu Duncan akan menghadapi Kronis dan Cringer mengendalikan pesawat mereka. Sementara itu Skeletor dan He-Man masih bertarung hingga masuk ke dalam kereta, yang ternyata tempat penyimpanan benda artefak kerajaan. Salah satu penjaga robot akan meledak jika ada kekerasan. Maka dari itu He-Man dan Skeletor berhenti bertarung. Kemudian He-Man meminta penjaga robot untuk mengantarkannya ke tempat penyimpanan segel his berada. Sementara Orko menyerang robot yang berada di tubuh penyihir. Namun robot itu berhasil melarikan diri. Di sisi lain, He-Man dan Skeletor berada di tempat penyimpanan segel his yang dijaga banyak robot penjaga yang berdansa. Mereka berusaha berdansa mendekati segel his, hingga akhirnya Stratos datang mengambil segel his itu. Tidak sengaja menabrak robot penjaga yang otomatis nih akan meledakkan diri. Kemudian mereka semua keluar dari dalam kereta. Stratos yang membawa segel his direbut oleh Kronis. Akhirnya Skeletor mendapatkannya dan pergi dari sana. Kemudian Cringer menjemput teman-temannya yang berada di atas kereta yang akan meledak. Akhirnya mereka selamat dari ledakan kereta. Lalu He-Man sangat marah kepada Stratos yang bertindak sendirian hingga segel his jatuh di tangan Skeletor. Dia mengusir Stratos untuk tidak ikut campur lagi dengan misi mereka. Di sisi lain, robot Triclops mendatangi Raja Render. Sementara itu Stratos mendatangi bandit yang tadi. Dia bernama Mosquitara. Di situ Stratos meminta bantuannya untuk menyelamatkan Eternia dan akan memberi imbalan yang diinginkannya, yaitu energi emas dan hijau. Setelah itu bayangan Tela menghampiri Adam. Dia menanyakan keberadaan Eldres. Namun Adam mengatakan Elder sibuk. Di sini Tela memberitahu bahwa Evelyn mengincar potongan segel his terakhir dan dia sedang mengikutinya. Sementara Orko dan Raja Render aman bersama Raja Manny. Di situ Tela meminta mereka pergi ke tempat segel his terakhir sebelum Evelyn. Sementara Duncan berusaha untuk membuat energi yang sama dengan Eldres menggunakan Proto Havok dan Grayskull. Jadi dia akan gunakan energi sama untuk memindahkan Kasil dan mengembalikan Eldres. Kemudian Adam dan juga Cringer pergi mengambil potongan segel his. Di sisi lain Evelyn mengetahui Tela yang mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara sangat nyaring berasal dari monster capung dan langsung memakan mereka. Di dalam perut capung, Tela mengetahui bahwa monster capung ini bermutasi ke arah malapetaka milik Skeletor. Kemudian Tela mempunyai ide nih untuk keluar dari dalam perut capung menggunakan kekuatan Grayskull. Akhirnya berhasil keluar, tapi potongan segel his berada di dalam perut monster capung. Lalu Evelyn menyihir capung monster untuk berbicara. Kemudian capung itu mengenalkan dirinya bernama Gary. Namun suaranya sangat nyaring dan terus berbicara tanpa henti. Lalu Tela menanyakan apakah Gary memakan segel his, yang ternyata dia memakannya karena sangat lapar. Lalu Tela mencoba baik-baik untuk mengeluarkan segel his itu. Namun Gary malah memakan tongkat milik Tela dan pergi dari sana. Kemudian Tela menanyakan kenapa Evelyn mengincar segel his, yang ternyata dia akan menggunakannya untuk menghidupkan kekuatan malapetaka untuknya tanpa dikendalikan Skeletor. Tak lama Adam dan Cringer datang menjemput Tela. Disinilah Evelyn ikut bergabung bersama mereka naik ke dalam pesawat. Kemudian mereka mengejar Gary untuk mendapatkan segel his dan tongkatnya Tela. Evelyn keluar dari pesawat untuk mengambil lebih dulu. Tela pun ikut menyusul keluar dari pesawat untuk melindungi Evelyn menyakiti Gary. Hingga Tela dan Evelyn bertarung nih di atas badannya Gary. Hingga akhirnya pesawat bersama dengan Gary jatuh ke daratan. Hal itu membuat Gary mual dan mengeluarkan tongkatnya Tela. Kemudian Tela melindungi Gary, namun Gary pergi dan kembali terbang. Di situ Evelyn terus mengejar Gary dan Tela mencoba melindunginya. Sementara He-Man ikut mengejar Gary dan juga Cringer menghajar Gary hingga dia memuntahkan potongan segel his. Sementara itu Evelyn memberi pesan sebelum pergi nih bahwa He-Man berbohong sesuatu kepadanya. Kemudian Tela menghampiri He-Man dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada Eldres. Diperlihatkan Lord Skeletor sedang berulang tahun. Para warga dipaksa bernyanyi dan membawa hadiah untuknya. Tidak lupa Kronis memberikan kado ulang tahun berupa motor canggih buatannya yaitu Pentor. Sementara Rikas memberi hadiah sebuah batu milik Evelyn yang bisa mengabulkan permintaan.
namun permintaan harus diucapkan pelan-pelan. Lalu Skeletor memegang batu itu dan tiba-tiba menghilang. Rikas dan Kronis pun bingung kemana perginya Skeletor. Di sisi lain, Duncan masih mencoba menyatukan proto malapetaka dari segel dan energi Grayskull agar sama seperti energi Eldrazi untuk memindahkan Kasil dari Avion. Setelah selesai, Duncan mencoba mengaktifkan energi Kasil, namun dia gagal. Tiba-tiba muncullah Skeletor di sana. Duncan pun diserang oleh Skeletor. Kemudian Duncan sadar bahwa mereka terjebak di isolasi kosmik akibat gagal menggunakan energi kastil. Lalu Skeletor berhenti menyerang Duncan dan memintanya membuka isolasi kosmik. Tidak sengaja Duncan mengatakan bahwa kastil Grayskull berada di Avion. Skeletor pun mendengarnya. Lalu Duncan menanyakan kenapa Skeletor tiba-tiba muncul di sana. Kemudian dia menunjukkan batu yang membuatnya berada di sana. Duncan pun mencari tahu nih tentang batu itu, yang ternyata bisa mengabulkan satu permintaan yang diinginkan. Dan kekuatan batu itu disihir oleh rahasia Trollan kuno. Mendengar itu mereka mencari buku rahasia Trollan, namun buku itu terbang menghindari mereka. Hingga Skeletor berhasil mendapatkan buku itu dan tertulis bahwa batu itu mengabulkan satu keinginan dengan diucap dalam hati bukan dalam pikiran. Di situ Duncan mau mencoba meminta permintaan untuk keluar dari isolasi kosmik. Namun Skeletor melempar batu itu hingga jauh. Sementara itu muncullah Raja Render yang tertangkap dikendalikan oleh Triclops. Kemudian Triclops melepaskan dirinya dari Raja Render. Lalu Raja Render yang sadar ingin menemui Skeletor, tapi Kronis mengatakan Skeletor menghilang. Kemudian prajurit datang untuk memberi pesan nih untuk Lord Skeletor. Kronis dan Rikas meminta prajurit menyampaikan pesan itu kepada mereka. Namun prajurit tidak bisa menuruti perintah mereka karena hanya bisa menuruti perintah seorang raja. Karena Raja Render yang masih memakai mahkota kerajaan, maka prajurit berhak menyampaikan pesan kepada Render. Lalu prajurit menyampaikan nih bahwa ada capung raksasa memakan segalanya di tanah tandus. Sementara Duncan diam-diam meminta robot RK di sana untuk membantunya mencari batu itu. Lalu Skeletor meminta Duncan untuk cepat membuka segel kosmik karena ini hari pesta ulang tahunnya. Tidak lama kemudian robot RK kembali membawa batu itu. Namun Skeletor melihatnya dan mencoba merebut batu itu. Come on! Hingga Duncan mendapatkan batu itu dan memohon permintaan di dalam hatinya. Seketika segel kosmik menghilang bersama dengan Skeletor. Duncan pun sangat senang nih melihat Adam dan teman-temannya lainnya datang ke kastil, karena Duncan meminta permintaan untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun mereka kaget nih melihat kastil yang berantakan dan patung Eldrazi hancur karena serangan dari Skeletor. Di sisi lain, sebagai raja satu-satunya, Render memerintahkan prajurit untuk menangkap Kronis dan Rikas. Tiba-tiba Skeletor telah kembali dan prajurit kembali tunduk kepadanya. Lalu Raja Render kembali ditangkap para prajurit. Kemudian Skeletor mengajak Rikas dan Kronis pergi ke Avion, ke tempat kastil Grayskull berada untuk mengambil potongan segel. Batu permintaan yang terbang di langit terlihat diambil oleh seseorang. Besoknya terlihat Crash yang kembali ke desanya untuk mengambil sebuah foto bersama ayahnya yang sedang menggunakan helm. Diam-diam Stratos mengikuti Crash. Sementara Duncan memberitahu teman-temannya bahwa lokasi kastil Grayskull sudah diketahui oleh Skeletor dan akan mengambil segel yang ada di sana. Tiba-tiba segel yang ada di dalam pesawat keluar dan mencari potongan segel yang ada di kastil. Mereka mencoba menangkap segel itu sebelum bersatu dengan segel lainnya. Karena segel satu sama lainnya tidak boleh bersatu karena akan terjadi hal yang buruk. Di situ He-Man mencoba menggunakan kekuatannya menahan segel itu. Di sisi lain, Crash mengetahui Stratos mengikutinya. Crash memberitahu akan pergi ke goa di pegunungan mistis, tempat di mana batu yang ada pada helmnya ditemukan. Dia ingin mencari tahu nih lebih banyak tentang batu itu. Mendengar itu Stratos ingin ikut bersama Crash karena di sana ada manusia laba-laba. Di sisi lain Tela menghubungi Orko dan Manny
Tela menugaskan mereka untuk mencuri segel yang ada pada Skeletor di dalam istana. Dan Tela baru mengetahui nih bahwa Raja Render ditangkap oleh Skeletor. Lalu He-Man yang mengetahui kesal kepada Tela yang tidak menjaga ayahnya. Di situ Tela balik marah karena He-Man juga tidak jujur soal Eldras. Mereka pun akhirnya berdebat. Hingga Duncan menghentikan mereka dan memintanya lebih fokus melawan Skeletor untuk menyelamatkan Eternos. Setelah itu menyelamatkan Raja Render dan mengembalikan Eldras. Di sisi lain, Stratos menceritakan bahwa dirinya sebenarnya tidak pantas menjadi raja karena dia bukanlah bangsa burung dan sayapnya palsu. Maka dari itu dia berbeda dengan lainnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh manusia laba-laba. Stratos akan melawannya sementara Crash mencari goa itu. Di sisi lain, Orko menghubungkan pikiran robot RK dan dirinya untuk mengendalikan semua pasukan robot RK agar berpihak padanya. Lalu Manny dan juga Orko dengan robot RK melawan prajurit istana. Stratos yang melawan manusia laba-laba menawarkan untuk bergabung dengan timnya. Tiba-tiba manusia laba-laba menyerangnya. Sementara Crash telah sampai di goa namun tidak menemukan apapun. Adam dan lainnya gagal menahan segel itu. Lalu kedua segel itu bertemu. Tiba-tiba bunyi alarm peringatan di Avion tanda bahaya. Yang ternyata Skeletor dan pasukannya sudah sampai nih yang akan menyerang Avion. Para penguasa semesta melawan Skeletor dan anak buahnya. Lalu terlihat pasukan merah yang menyerang Kastil Grayskull. Kemudian Tela menyatukan kekuatannya dengan He-Man mengalahkan pasukan merah. Duncan dan Cringer menyatukan kekuatan mereka menyerang Kronis dan juga Rikas yang mau mengambil dua segel his. Kemudian He-Man menyatukan kedua segel his untuk menyerang Skeletor. Tiba-tiba muncullah Pangeran Stratos beserta timnya, yaitu monster capung, manusia laba-laba dan juga bandit wanita yaitu Mosquitara. Di sini Stratos ingin menjadi pahlawan menandingi He-Man. Di sisi lain Orko dan juga Manny yang menuju istana dihadang oleh prajurit istana. Kemudian Manny mencoba melawan mereka. Tiba-tiba Evelyn datang membantu Manny. Lalu dia segera pergi untuk mengambil segel his di istana. Penguasa semesta dan pasukan Stratos melawan pasukan Skeletor. Tiba-tiba pasukan merah kembali bangkit dan akan menghancurkan Avion. Lalu muncullah pasukan Avion melawan pasukan merah. Di situ He-Man meminta Stratos untuk menjadi pemimpin sesungguhnya melindungi Avion. Sementara Manny dan juga Orko yang berhasil masuk istana kaget melihat segel his telah dicuri oleh Evelyn. Mereka pun akhirnya mengejarnya. Terlihat Stratos dan pasukannya membantu prajurit Avion melawan pasukan merah. Sementara penguasa semesta masih melawan Skeletor. Hingga akhirnya penguasa semesta kalah dan jatuh dari langit. Skeletor merasa dirinya menang. Tiba-tiba muncullah Wind Rider yang dikendalikan oleh Crash. Dan penguasa semesta sengaja mengulur waktu sampai Crash datang. Wind Rider ini memiliki senjata baru untuk menyerang Skeletor. Hingga akhirnya Skeletor melemah. Kemudian meminta Kronis dan juga Rikas melawan He-Man. Tiba-tiba mereka sadar nih dari kendali Skeletor. He-Man menyadarkan mereka untuk tidak menuruti perintah Skeletor lagi. Lalu Kronis dan juga Rikas menangkap Skeletor dan memilih untuk berhenti menuruti perintahnya. Kemudian semua kekuatan semesta disalurkan ke He-Man untuk menghancurkan tongkat malapetaka. Hingga akhirnya Skeletor masuk ke dalam tongkat malapetaka. Lalu Kronis dan juga Rikas berubah ke wujud mereka seperti semula. Sementara Evelyn yang mencuri segel his dihadang oleh prajurit yang sudah kembali ke titah Raja Render. Manny mencegah Evelyn kabur dengan menutup mulutnya agar tidak mengucapkan mantra penghilang.
Kemudian tongkat malapetaka dan kedua segel his disimpan dalam kastil Grayskull. Lalu Crash mendengar suara Skeletor dari dalam tongkat yang mengatakan bahwa batu permata di helmnya adalah batu ram. Setelah itu Skeletor terus muncul di hadapan Crash. Tidak lama Raja Render sudah sampai nih di kastil Grayskull. Dia berterima kasih kepada penguasa semesta yang telah menyelamatkan Eternos. Kemudian tugas terakhir mereka akan memindahkan kastil Grayskull dari Avion dengan menyatukan kekuatan mereka. Akhirnya mereka berhasil nih mengembalikan kastil ke Eternia. Setelah itu para penguasa semesta pergi ke Eternos dan disambut para warga sebagai pahlawan. Di sini Skeletor terus muncul di hadapan Crash dan memprovokasinya untuk membangkitkan orang tua Crash dengan menggunakan segel his. Di sisi lain terlihat Kronis, Evelyn, Rikas dan juga Triclops dikurung dalam penjara istana. Lalu di situ Raja Render mengenalkan Adam sebagai pangeran yang sudah lama hilang ke hadapan semua warga. Terlihat Crash terus dihasut oleh Skeletor untuk mengambil segel his di sana. Crash pun merasa Adam telah berubah nih karena gelar pangerannya kembali. Kemudian Raja Render memberikan mereka pekerjaan sebagai dewan kerajaan. Di situ Tela sebagai penyihir bertugas melindungi segel his dan Ken yang ahli dalam membuat alat bertugas membuat sistem keamanan baru di Eternos. Lalu robot RK yang sekarang telah lepas kendali akan dikirim kembali ke Trolla baru bersama Orko untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Sementara Cringer bertugas mengatur arsip kerajaan. Kemudian Skeletor kembali menghasut Crash dengan mengatakan nih bahwa batu permata helmnya berasal dari malapetaka. Maka dari itu Skeletor terikat dengan batu milik Crash. Dia meminta Crash menyatukan ketiga segel his dan melepaskan pasukan ular. Setelah itu Crash akan bisa membangkitkan kedua orang tuanya. Hal itu membuat Crash pun terhasut. Tak sengaja Crash mendengar Adam menolak posisi Crash yang diberikan Raja Render nih sebagai utusan kerajaan untuk alam liar karena tidak cocok untuknya. Mendengar itu Crash semakin kecewa dengan Adam dan dia pun pergi. Ternyata Adam menyampaikan ke ayahnya bahwa ingin mengangkat Crash sebagai keluarga kerajaan karena Crash seperti adik baginya. Namun sayangnya Crash tidak mendengar itu. Dengan marah Crash mencuri segel his dan pergi dari istana. Mengetahui itu Adam merasa Crash tidak mungkin melakukannya. Lalu Cringer memberitahu bahwa batu permata di helm Crash terikat malapetaka. Tiba-tiba alarm berbunyi menandakan para penjahat telah kabur. Dengan cepat mereka mengejarnya. Di sisi lain He-Man menuju kastil Grayskull karena tahu Crash akan mengambil segel his di sana. He-Man menyadarkan Crash bahwa yang dilakukan salah. Lalu Crash mengambil tongkat malapetaka. Tidak henti He-Man terus menyadarkan Crash untuk tidak mendengarkan semua ucapan Skeletor. Namun Crash tidak mendengarkannya. Lalu membangkitkan kekuatan malapetaka ke tubuhnya dan akan menjadi musuh kelima He-Man. Kemudian Crash menyerang He-Man dan merasa dikhianati olehnya. He-Man tidak mau melawan serangan Crash. Namun di situ Crash terus menyerangnya. Hingga He-Man kalah, lalu Crash menyatukan ketiga segel his untuk membangkitkan pasukan ular. Is someone down there? Tiger Trap! Akhirnya seluruh pasukan ular bangkit dari tanah dan menyerang seluruh warga. Di sini Skeletor berdampingan dengan tubuh Crash dan akan menjadi awal kerjasama mereka. Di akhir film terlihat Elders kembali muncul dan akan membantu pertarungan terakhir penguasa semesta. Dari belakangnya ada pasukan robot laba-laba mengikutinya. Nah itu tadi alur cerita dari film He-Man and the Master of Universe Season 2 part yang kedua. Gimana Sleeper? Makin seru kan kelanjutan cerita dari film He-Man and the Master of Universe? Nah yang mau aku lanjutin ceritanya ke season ketiga, langsung aja nih ramein like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.